Pada Agustus 2025, Italia menyetujui pembangunan jembatan Selat Messina, sebuah proyek besar yang diperkirakan menelan biaya sekitar 15,5 miliar dolar. Tujuannya adalah untuk menghubungkan daratan utama Italia dengan Pulau Sisilia. Penyeberangan feri itu sendiri memakan waktu sekitar 20 menit, tetapi pada saat-saat sibuk, perjalanan singkat itu bisa berubah menjadi berjam-jam, sehingga kemampuan untuk langsung berkendara melintasi jembatan dapat membuat hidup jauh lebih mudah bagi penduduk setempat. Kita akan membahas detail ambisiusnya nanti, tapi mari kita mulai dengan pertanyaan yang cukup penting. Mengapa jembatan ini belum juga dibangun? Nah, karena membangunnya berarti harus menghadapi Selat Messina, dan itu mungkin salah satu wilayah tersulit untuk membangun sesuatu dalam skala sebesar itu. Dan ada 5 alasan utama untuk hal tersebut. Pertama, gempa bumi. Jembatan ini akan dibangun tepat di atas garis patahan utama di salah satu daerah dengan aktivitas seismik tertinggi di Eropa. Selat Messina terletak di bagian kerak bumi yang tidak pernah tenang, di mana lempeng Afrika mendorong ke arah lempeng Eurasia, dan tekanan itu tidak bergerak dalam satu arah yang jelas. Tekanan itu menekan tanah di beberapa tempat, menariknya terpisah di tempat lain, dan menciptakan kekacauan gaya yang rumit di bawah tanah. Interaksi ekstrim tersebut menyebabkan aktivitas seismik yang serius, jenis yang bisa menghancurkan seluruh kota. Sebagai contoh, pada tahun 1908, gempa bumi dahsyat melanda wilayah ini dan memicu tsunami, mengirimkan gelombang yang diperkirakan setinggi sekitar 40 kaki. Kedua peristiwa ini hampir menghancurkan Messina, Reggio Calabria, dan puluhan kota pesisir di sekitarnya, dan secara tragis, lebih dari 100.000 orang kehilangan nyawa. Masalahnya adalah pergerakan tanah yang konstan dan berbahaya seperti itu bisa mengancam keselamatan jembatan. Maksud saya, baik selama konstruksi maupun setelah selesai dibangun. Kedua, jaraknya. Pada titik terdekat, Sisilia hanya berjarak sekitar 2 mil dari daratan utama. Jika kita berbicara tentang 2 kota, itu bukan masalah besar, tapi untuk jembatan gantung, itu seperti mencoba meregangkan karet gelang melintasi stadion dan berharap karet itu tidak pernah putus. Ini membutuhkan rekayasa tingkat tinggi yang sangat serius. Untuk memberikan gambaran, jembatan gantung terbesar di dunia saat ini adalah jembatan Çanakkale di Turki. Jarak antara 2 menara utamanya, bagian yang sepenuhnya menggantung di atas air sedikit lebih dari 1,2 mil. Untuk jembatan Italia, bentang utama itu akan hampir 2 kali lebih panjang. Setelah selesai, jembatan Selat Messina akan menjadi jembatan bentang tunggal terpanjang di dunia. Lalu kita punya masalah arus. Selat Messina memiliki beberapa arus pasang terkuat di Eropa. Airnya bisa bergerak dengan cepat, berubah arah dengan cepat, bahkan membentuk pusaran air. Sebagian besar waktu, aliran utama bergerak dari selatan ke utara, tapi ada juga arus yang lebih kecil yang mengalir ke arah sebaliknya. Biasanya arus-arus ini berganti setiap 6 jam, dan itu membuat pekerjaan konstruksi di atau dekat air menjadi sangat sulit. Tantangan besar keempat adalah angin. Selat ini berfungsi seperti corong, artinya angin kencang dan kacau terdorong melewatinya. Dan pada jembatan gantung yang sangat panjang, angin bukan hanya mengganggu, tapi bisa membuat seluruh struktur bergetar dengan cara yang berbahaya. Angin terkuat yang pernah tercatat di sana selama lebih dari 20 tahun pemantauan adalah sekitar 67 mil per jam. Jadi ya, jembatan baru ini harus mampu menahan angin yang bahkan lebih kuat. Dan akhirnya, tantangan besar terakhir adalah lingkungan. Bentangan laut ini adalah salah satu dari 3 jalur utama Eropa untuk burung-burung migrasi, seperti alap-alap kaki merah atau elang madu. Dan itu sangat penting karena kelangsungan hidup mereka bergantung padanya. Bagi banyak burung ini, perjalanan migrasi sudah sangat berat. Mereka harus menyeberangi 2 penghalang alam yang sangat besar, Laut Mediterania dan Gurun Sahara. Tidak ada tempat untuk beristirahat di atas air, dan gurun terlalu panas serta terlalu panjang bagi banyak spesies untuk bertahan hidup tanpa berhenti. Jadi Italia menjadi salah satu tempat aman terakhir bagi mereka untuk mendarat, makan, dan memulihkan diri sebelum menghadapi bagian tersulit dari perjalanan. Namun hal-hal seperti kebisingan dan cahaya terang dapat mengganggu mereka. Dan karena wilayah ini memiliki perlindungan hukum yang kuat untuk satwa liar, proyek-proyek seringkali menghadapi hambatan hukum. Rencana jembatan baru ini pun tidak terkecuali. Kelompok lingkungan hidup sudah menyuarakan kekhawatiran dengan mengatakan bahwa proyek ini tidak secara jelas menunjukkan bagaimana mereka akan menghindari kerusakan terhadap alam. Jadi ada masalah dengan jarak, gempa bumi, angin kencang, arus yang kuat, dan di atas semua itu, burung-burung mungkin sama sekali tidak menyukai jembatan ini. Kedengarannya seperti banyak hal yang harus dihadapi, bukan? Namun tampaknya, para perancang dan pihak berwenang yakin bahwa rencana baru ini dapat mengatasi semuanya. Jembatan besar ini diperkirakan akan selesai antara tahun 2032 dan 2033.
Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, ini akan menjadi proyek infrastruktur terbesar di dunia barat. Para pendukung mengatakan proyek ini bisa menciptakan sekitar 120.000 lapangan kerja setiap tahun dan benar-benar memberikan dorongan bagi Italia Selatan. Dari suatu temuan tenis, ini berarti jembatan ini akan sangat besar. Faktanya, ini akan menjadi jembatan gantung terbesar di dunia. Pilar-pilarnya akan begitu tinggi hingga melebihi lantai teratas Empire State Building. Jembatan ini juga dirancang untuk menampung banyak lalu lintas. Akan ada 3 lajur mobil di masing-masing arah, ditambah 2 jalur kereta api di bagian tengahnya. Secara teori, jembatan ini bisa menampung sekitar 6.000 mobil per jam dan sekitar 200 kereta api per hari. Meskipun proyek ini secara resmi sudah mendapat lampu hijau, banyak orang Sisilia yang masih ragu, dan sejujurnya itu bisa dimaklumi. Jembatan ini terkenal sebagai proyek yang tak kunjung selesai, selalu kembali dibahas lalu terhenti lagi. Tahukah Anda, orang-orang sudah lama sekali memimpikan jembatan Messina. Faktanya, rencana tersebut sudah ada sejak zaman Romawi. Pada studios itu, mereka ingin menghubungkan kedua sisi dengan rantai perahu yang saling terhubung. Tetapi karena jenis jembatan seperti itu tidak akan permanen, akhirnya mereka membatalkannya. Bisa dibilang, kisah modernnya benar-benar mulai berkembang pada tahun 1960-an. Mereka berharap bahwa menghubungkan Sisilia secara lebih langsung ke daratan utama akan mendatangkan investasi internasional seperti yang telah diterima oleh daerah lain di Italia selama bertahun-tahun. Jadi mereka mulai melemparkan berbagai macam ide. Beberapa rencana terdengar cukup gila, seperti tabung bawah laut, penyangga terapung, bahkan jembatan dengan bagian tengah yang bisa berputar. Tapi tidak satu pun dari opsi-opsi itu yang benar-benar realistis, dan itulah masalahnya. Sejak tahun 1969, proyek jembatan Selat Messina telah disetujui, lalu dibatalkan berulang kali. Sekarang kamu mungkin bertanya-tanya, oke, tapi kenapa ini masih begitu sulit? Nah, jaraknya memang jadi masalah besar. Seperti yang sudah kamu tahu, ini akan menjadi pertama kalinya ada yang membangun jembatan gantung sebesar ini. Tapi dari sudut pandang rekayasa, ini sebenarnya bisa dilakukan. Lalu ada hambatan alami yang sudah kita bahas sebelumnya, gempa bumi, arus kuat, dan sebagainya. Tapi bahkan hambatan-hambatan itu seharusnya sudah tidak mustahil lagi sekarang. Pada zaman Romawi, ya itu pasti akan jadi bencana. Jembatan yang terbuat dari tong dan perahu jelas tidak akan bertahan, tapi sekarang kita punya teknologinya. Negara-negara seperti Jepang dan Turki sudah membangun jembatan besar di zona gempa yang sangat aktif, dan kita bahkan tidak perlu melihat sejauh itu. Di Amerika Serikat, jembatan Golden Gate terletak dekat dengan Sesar San Andreas, yang membuatnya berisiko terkena gempa besar. Namun, para insinyur telah memperkuatnya dengan sistem yang dirancang untuk menahan gempa terkuat yang secara realistis bisa kita perkirakan. Jadi modal yang benar-benar menjadi penghalang sekarang lebih dari sekadar hambatan manusia, seperti biaya yang sangat besar, pendanaan yang rumit, dan kekhawatiran tentang proyek yang dikelola dengan buruk. Oke, tapi karena proyeknya baru saja disetujui, mereka akhirnya bisa mulai membangun, kan? Persetujuan memang langkah besar, tapi itu tidak berarti mereka bisa langsung mulai menuangkan beton di selat. Proyek ini kembali ditunda. Pengadilan Audit Italia meminta lebih banyak waktu untuk memeriksa semua dokumen untuk sesuatu sebesar ini. Meski begitu, pihak berwenang mengatakan mereka bisa mengatasi masalah-masalah tersebut dan menjawab pertanyaan pengadilan, jadi idenya masih tetap hidup. Hanya saja prosesnya berjalan sangat lambat, dan mungkin suatu hari nanti, jembatan Selat Messina akhirnya akan beralih dari sekadar rencana di atas kertas menjadi kenyataan.